กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Kita lanjutkan pembacaan e-book Riwayat Spiritual Acan Man dengan membacakan catatan-catatan yang ada di bagian 4 tahun-tahun di Chiang Mai. Dan dilanjutkan dengan catatan bagian 5, yaitu pertanyaan yang tidak biasa, jawaban yang mencerahkan. E-book Venerable Acharya Man Bhuridatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Penyunting adalah Bante Titayano dan Herianto. Sedangkan nama-nama penerjemah dari bahasa Thai ke bahasa Inggris maupun tim penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dapat Anda baca di bagian deskripsi di bagian bawah video ini. Baiklah, kita mulai. Catatan bagian 4, tahun-tahun di Chiang Mai. Nomor 1, mengenai Arahat Sundara Samudda. Sundara Samudda adalah seorang arahat di masa Sang Buddha yang berhasil menepis rayuan seorang pelacur dan meraih penerangan sempurna. Tradisi menyebutkan bahwa ia melayang ke atas dan keluar dari sebuah jendela di atas rumah wanita tersebut untuk menghindari serangannya. Thera Gata 7 Romawi titik 1. Nomor 2. Ini mengenai Maganyana telah menghancurkan Raja Wattacita. Hal itu untuk mengatakan bahwa penembusan terwujudnya jalan menuju pencerahan atau Maganyana telah menghancurkan Raja Awija Citta yang terbelenggu dalam lingkaran kelahiran kembali yang berkepanjangan atau Wattacita. 3. Kickboxing Thailand adalah sejenis olahraga yang menggunakan kaki, lutut, siku, dan kepalan tangan untuk bertarung dan menaklukkan lawan. Nomor 4, yaitu mengenai kemampuan Acharya Man dalam membaca batin orang lain. Yaitu bahwa Acharya Man menggunakan kedua samadhi nimitta dan kemampuannya untuk membaca pikiran orang lain atau para citta wija dengan seimbang dalam mengajari murid-muridnya. Nomor 5. Ini mengacu kepada citta dalam Nirodha Dhamma. Dalam keadaan tersebut sama sekali tidak akan mengetahui hal yang terjadi. Jalan ini mengacu pada Nirodha Samapatti yang juga disebut Sanya Vedayita Nirodha atau lenyapnya kesadaran dan perasaan. Pencapaian yang paling tinggi dan dalam dari semua pencapaian samadhi. Semua keadaan berkondisi atas dasar sifat dasarnya merupakan kenyataan-kenyataan umum atau sammuti. Karena anicca, ketidakkekalan, dukkha, ketidakpuasan, dan anatta, tanpa diri, merupakan sifat-sifat dasar yang melekat pada semua keadaan yang berkondisi, maka anicca, dukkha, dan anatta juga adalah bagian dan kelompok dari sifat dasar setiap kenyataan umum. Lihat catatan nomor 13 di bagian tahun-tahun akhir. Dengan tercapainya Nirodha Samapatti, semua keadaan seperti itu termasuk 5 khandha dan landasan-landasan prasa untuk sementara lenyap dalam sifat dasar mengetahui dari citta yang telah meraih pencapaian itu. Nomor 6. Istilah wimutti citta dan wisuddhi citta atau citta yang bebas secara mutlak dan murni secara mutlak memiliki arti yang sama dengan arahat, yang telah sepenuhnya melampaui setiap aspek kenyataan umum atau sammuti. Nomor 7,
adalah catatan mengenai payung yang digunakan berteduh saat hujan. Selembar kain yang dijahit khusus digantung di sekeliling tepi luar payung yang terbuka, yang memanjang ke bawah sampai ke tanah, dan membentuk ruangan berbentuk silindris di dalamnya, di mana seorang biku dapat duduk atau berbaring dan mendapatkan perlindungan yang cukup dari angin dan hujan. Nomor 8, ini catatan mengenai seorang mulia sebagai lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta, yaitu bahwa Acharyaman adalah seorang Visuddhi Puggala yang murni dan seorang Punyakhetang Lokasa atau lahan karunia bagi dunia. Kedua istilah tersebut merupakan penjelasan tradisional untuk arahat. Nomor 9. Sugato yang berarti pergi dengan baik atau pergi ke tempat yang baik adalah penjelasan tradisional untuk Buddha. Nomor 10. Acharya Van Ajaro adalah biku yang dikunjungi oleh penulis pada kesempatan tersebut. Nomor 11. Putu Jana adalah orang awam yang kurang memiliki pencapaian dhamma khusus. Nomor 12. Kalahkan kemarahan dengan mengurangi amarah. Diambil dari Dhammapada ayat 223. Kalahkan kemarahan dengan mengurangi amarah. Kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan bermurah hati, dan kalahkan kebohongan dengan berkata jujur. Catatan nomor 13. Ini mengenai cerita yang ditanyakan oleh Acharya Mahatongsak saat ada peristiwa kakak gajah. Cerita ini dikaitkan dengan penulis oleh Acharya Mahatongsak sendiri. Nomor 14, mengenai anak sapi yang sangat ketakutan seakan-akan ingin mengangkat induknya. Acharyaman merujuk pada bayangan anak sapi yang berada di bawah leher ibunya. Kelihatannya seperti ia sedang mengangkat ibunya di punggungnya. 15. Maulam yang juga dikenal sebagai opera rakyat adalah jenis hiburan pedesaan yang terkenal di wilayah timur laut Thailand. Maulam berbentuk lomba berpantun spontan dan biasanya ditampilkan di atas panggung umum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana pertarungan adu cerdas ini bisa menjadi lumayan sengit. Kebanyakan yang digunakan adalah permainan kata, teka-teki, permainan kata, sindiran, perumpamaan, dan sekedar bermain dengan bunyi kata-kata. Bait-bait tersebut dibuat seiring lantunan para penyanyi, dan pemenangnya adalah orang yang tampil dengan bait-bait yang paling jenaka sehingga lawannya menjadi terlihat bodoh. Nomor 16. Keterangan mengenai Chaukun Upali yang jadi penyelamat Acharyaman saat Maulam. Ia adalah Chaukun Upali yang sama yang kemudian menjadi biku tata usaha senior dan cendekiawan Buddhis terkenal. Ia adalah pembimbing yang selalu ditemui Acharyaman bila ia mengunjungi Bangkok. Pada saat muda, ia bernama Jan. Lihat catatan nomor 21. Nomor 17. Ini mengenai catatan bahwa Jan mengetahui bahwa Mun tidak akan berani kembali di malam hari sendirian. Saat itu hari sudah malam dan masyarakat setempat secara naluriah enggan berjalan jauh sendirian pada malam hari karena rasa takut akan harimau dan hantu. Nomor 18. Wesantara Jataka adalah satu dari kisah-kisah Jataka yang lebih dikenal
yang menceritakan kisah-kisah kelahiran lampau Sang Buddha. Dalam Jataka ini, Sakka yang menyamar sebagai seorang Brahmana tua meminta pada Raja Wesantara sesuatu yang paling berharga bagi dirinya, yaitu istrinya, dengan tujuan untuk menguji kemurahan hatinya. Nomor 19. Metta Appamana Brahma Wihara adalah latihan batin dengan memusatkan pikiran untuk menetap dalam keadaan cinta kasih tanpa batas. 20. Stupa atau cetya adalah monumen berbentuk kubah yang biasanya digunakan untuk menyimpan sisa jenazah seorang biku Buddhis yang terhormat. Walaupun ada juga beberapa yang didirikan oleh penganut Buddhis sebagai tugu suci. 21. Meditasi tradisional Buddhis mencakup dua aspek yang berbeda, namun saling melengkapi, yaitu ketenangan atau samatha dan pengetahuan atau vipassana, yang secara berturut-turut disesuaikan dengan perkembangan tingkat kedalaman konsentrasi atau samadhi dan kebijaksanaan atau panya. Arahat yang telah mengembangkan ketenangan dari meditasi dan pengetahuan menuju kesempurnaan menggunakannya sebagai alat untuk hidup sederhana di dalam kehidupan penuh duniawi atau sukha viharadhamma hingga ia meninggal dunia. Nomor 22. Mengenai kanda duniawi dan cita yang tenang berpisah. Secara harfiah yaitu wimutti citta. Nomor 23. Ini mengenai keterangan dari Acharyaman bahwa akan ada dua biku muda yang akan mengerti Dhamma di sekitar waktu kematiannya, baik sebelum ataupun setelah. Terdapat kesepakatan dari hampir semua orang di Thailand bahwa penulis, Acharya Mahaboa, adalah salah satu dari biku-biku yang berpeluang berhasil. Siapa yang satunya lagi masih diperdebatkan. Nomor 24. Ini catatan mengenai cerita di mana seekor kelinci yang panik mendengar suara dentuman keras mengira langit runtuh. Ini mengacu pada Dubuddha Jataka nomor 322, di mana seekor kelinci yang ada di dalam hutan mendengar suara dentuman keras dari buah yang menabrak daun pohon palem, lalu membayangkan langit runtuh dan lari dengan penuh kepanikan, dan menyebarkan berita yang salah ini kepada binatang lainnya. Binatang-binatang tersebut kemudian berlarian dengan panik yang membahayakan diri mereka sendiri dengan mempercayai kabar burung yang tidak berdasar dan bukannya justru sebaliknya mencoba mencari kebenarannya sendiri. 25. Catatan mengenai penderitaan yang ada di dalam sangsara. Secara harfiah yaitu watta dukkha. Nomor 26. Mengenai Pacceka Buddha. Lihat catatan sebelumnya mengenai Pacceka Buddha. 27. Naga adalah sejenis makhluk khusus bukan manusia yang meliputi semua jenis ular, termasuk di dalamnya ular. Para dewa yang berhubungan dengan perairan, serta roh-roh di bumi dan alam di bawahnya. Dengan demikian, naga memegang potensi penting atas turunnya hujan dan aliran air. Mereka adalah jenis makhluk yang memiliki peran utama sebagai pelindung dan berkah. Meskipun seperti semua makhluk hidup yang memiliki kilesa, mereka bisa marah, seperti yang dilukiskan dalam cerita berikut. Dikatakan bahwa naga dapat mengubah bentuk mereka sesuai keinginan.
Dalam tulisan-tulisan kuno, banyak cerita tentang naga yang menyamar sebagai manusia. Naga dikenal mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap Buddha dan murid-muridnya. Nomor 28. Acariaman menjelaskan bahwa naga tersebut menyemprot para biku itu dengan racunnya, sehingga timbul berbagai gejala yang tidak menyenangkan, sampai mereka tidak sanggup lagi menahan ketidaknyamanan itu dan kabur. 29. Anupadisesa nibbana, yang berarti nibbana tanpa sisa komponen fisik atau batin kepribadian, yakni 5 khandha, adalah nibbana penuh seorang arahat setelah ia meninggal dunia. 30. Postur singa. Sang Buddha tidur dengan sisi badan sebelah kanannya dan tangan kanan di bawah kepalanya. Kaki-kakinya lurus sejajar dan satu kaki sedikit berada di atas kaki yang lainnya. Ketika ia berbaring terakhir kali untuk memasuki parinibbana, ia mengambil postur singa yang sama. 31. Maha adalah kata dalam bahasa Pali yang berarti agung. Di Thailand, kata ini merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang biku yang telah memperoleh gelar dalam pelajaran bahasa Pali, seperti yang telah dilakukan oleh biku dalam pertanyaan tersebut. 32. Kammathana yang dimaksud di sini adalah 5 bagian tubuh manusia yang paling terlihat. Rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, dan kulit. Yang dianjurkan oleh seorang pembimbing kepada biku yang baru ditahbiskan sebagai objek dasar dalam meditasi. 33. Para Citta Wija, yang juga dikenal sebagai Ceto Pariyanyana, adalah kemampuan mengetahui isi batin dan pikiran orang lain, atau dengan kata lain membaca pikiran dan telepati. Nomor 34. Catatan mengenai seseorang dapat menahan pistol dan pedang, tidak ada kegelisahan. Ini mengacu pada ilmu sihir Thailand kuno yang menggunakan tato dan mantra untuk mencegah masuknya peluru, pedang, dan pisau ke dalam tubuh seseorang. Nomor 35. Wisakha adalah penamaan kuno untuk bulan 6 pada penanggalan lunar yang jatuh pada bulan Mei. Menurut tradisi, kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana Sang Buddha masing-masing jatuh pada bulan penuh di bulan Wisakha. Wisakha Puja atau Waisak adalah perayaan untuk memperingati kejadian-kejadian ini setiap tahun dalam dunia Buddhis Theravada. Catatan bagian 5. Pertanyaan yang tidak biasa, jawaban yang mencerahkan. Nomor 1. Catatan mengenai seorang pembina terkemuka dari Wat Boromani Wat mengundang Acariaman untuk percakapan pribadi. Ia mulai dengan pertanyaan, ketika Anda hidup sendiri di pegunungan dan hutan, lebih suka tidak diganggu oleh biku lainnya atau umat awam? Dengan siapa Anda berunding apabila muncul masalah dalam latihan Anda? Pembina terkemuka dalam pertanyaan tersebut adalah Yang Mulia Chaukun Upali. Nomor 2. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Atahi Attano Natho diambil dari Dhammapada ayat 160. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Siapa lagi yang bisa melindungi? Dengan diri sendiri sesungguhnya, seseorang memperoleh perlindungan yang sangat sulit didapat. 3.
Pube niwasa secara harfiah berarti bentuk keberadaan lampau seseorang di kehidupan sebelumnya. 4. Ini catatan mengenai samadhi, panya, wimutti, dan wimutti nyanadasana, yaitu konsentrasi, kebijaksanaan, kebebasan mutlak, dan perwujudan kebebasan absolut yang sempurna. 5. 4 jalan menuju kekuatan batin atau iddhipada terdiri dari kehendak atau canda, upaya atau wirya, perenungan atau citta, dan penyelidikan atau wimangsa. Nomor 6. Istilah Sawaka Sangga mengacu pada Arya Sangga dan mencakup semua pengikut Sang Buddha yang setidaknya telah memasuki arus atau sotapanna, yakni telah terlampauinya jalan mulia atau Arya Magga pertama. Individu-individu tersebut telah berjalan dengan baik atau supatipanno, lurus atau uju, benar atau naya, dan tepat atau samici. 7. Acariaman meninggal dunia pada bulan November tahun 2492 penanggalan Buddhis, sekitar 20 tahun sebelum biografi ini ditulis. 8. Pohon Bodhi atau pohon kesadaran adalah pohon yang di bawahnya menjadi tempat duduk Sang Buddha saat mencapai penerangan sempurna. Pohon tersebut merupakan sejenis pohon India atau Ficus religiosa. 9. Ini adalah catatan mengenai nama-nama murid dari Acariaman, yaitu Acarya-Acarya yang cukup banyak yang pada saat itu ditulis masih dikatakan masih hidup. Sekarang semua Acarya ini telah meninggal dunia. 10. Catatan mengenai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat yang memasuki arus atau Sotapanna, yang kembali sekali lagi Sakadagami, dan yang tidak kembali lagi Anagami, merupakan 3 tingkatan pertama jalan mulia menuju Nibbana, yang berpuncak pada tingkatan keempat atau tingkat arahat. Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang